Sobat Budaya, salam Pancasila, Rahayu. 1 Juni ini adalah sebuah refleksi tentang keagungan Pancasila dengan embodimen fisikal burung Garuda. Burung Garuda memiliki karakter yang anggun saat terbang menjelajah angkasa. Ia menjaga wilayahnya dengan sayapnya yang perkasa, dan spiritnya itu saya endapkan pada sebuah karya, yaitu keris Kanjeng Kyai Garuda, yang dalam perenungan saya begini narasinya. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia, dan ia akan mematuk kedua matamu, wahai kamu pencemar langit yang durhaka. Quote ini adalah potongan syair dari W.S. Rendra. Kita merujuk pada peninggalan-peninggalan masa lalu, kisah Garudeya yang bertalian erat dengan cerita Samodra Mantana, salah satu bagian parwa dari cerita Mahabharata, yakni Adi Parwa. Susastra visual yang hadir berbentuk relief candi pada zaman Majapahit abad 14-15 ya. Itu ditemui di Candi Kidal, Candi Kedaton, dan Candi Sukuh. Sebagian relief di Candi Sukuh mengisahkan Wyasa memberi 3 telur kepada Winata istrinya untuk dierami. Namun yang berhasil menetas dan lahir sempurna hanyalah sebutir telur dalam bentuk makhluk antropomorfis, yakni manusia burung, yang kemudian diberi nama Garudeya. Suatu ketika, Winata dikalahkan secara curang oleh Kadru dalam suatu pertaruhan. Maka sesuai perjanjian, pihak yang kalah menjadi budak dari pihak pemenang. Disinilah kemudian Garudeya harus mengasuh para ular anak-anak Kadru sebagaimana divisualkan pada relief gerbang Candi Sukuh, yang digambarkan Garudeya memanggul ular-ular anak Kadru di pundaknya. Relief ini menyimpulkan adanya perbudakan atau belenggu penjajahan manusia atau imperialisme ya. Garudeya dan ibunya hanya bisa merdeka jika ia mendapatkan tirta amerta atau air keabadian, yaitu sebagai penebus bagi perbudakannya itu. Maka Garudeya harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan tirta amerta sebagai sari samudra susu yang dijaga oleh Dewa Wisnu. Demikian besarnya semangat dari Garudeya hingga terjadi pertarungan melawan Wisnu. Nah, pada pertarungan itu oleh sebab Wisnu terdesak nyaris terkalahkan, maka akhirnya Wisnu mengajak membuat kesepakatan damai. Pihak Wisnu bersedia meminjamkan tirta amerta dengan syarat Garudeya mau dijadikan tunggangan Wisnu. Dengan kesepakatan itu, Garudeya berhasil memerdekakan ibunya, yaitu Winata, dari praktek perbudakan Kadru. Susastra dalam bentuk relief candi ini adalah simbol kemerdekaan, freedom. Nah, seperti halnya lambang Garuda Pancasila rancangan Sultan Hamid II yang kemudian setelah disempurnakan menjadi lambang resmi NKRI
yaitu mencerminkan suatu kemerdekaan. Filosofi yang terkandung pada simbol Garuda Pancasila bersifat normatif dan berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah, dan kearifan lokal Nusantara. Pada perisai yang bergantung di leher merupakan pandangan tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, demokrasi, keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, serta nilai-nilai lainnya yang merupakan pencerahan atau keterbukaan pada pemahaman realitas kehidupan. Pencerahan ilmiah dalam konteks ini lebih berkaitan dengan bagaimana manusia memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Pendekatan empiris dan metodologi ilmiah merupakan cara untuk memahami dan menyelesaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh negara dalam skala NKRI. Tetapi falsafahnya juga akan menjadi sebuah cita-cita menuju kehidupan adil, makmur, dan keharmonisan dunia, yakni sebagai pelestarian kebajikan-kebajikan yang dalam bahasa Jawa disebut hamemayu hayuning bawono. Toleransi dalam konteks Pancasila merujuk pentingnya membangun persatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang menjadi prinsip-prinsip kehidupan. Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram kaki Garuda berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini merupakan ungkapan yang sangat luhur yang diambil dari sebuah puisi kuno dari kitab Sotasoma karya Empu Tantular pada abad ke-14. Nah, keris Kiai Garuda yang saya ciptakan adalah sebuah hasil perenungan utopis yang menggambarkan bahwa makna Pancasila merupakan falsafah yang mendasar yang akan berkembang di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Falsafah yang merupakan sebuah aspirasi yang sangat diinginkan untuk mencapai kedamaian dunia abadi. Kedamaian dunia abadi dalam arti konflik, kekerasan, ketegangan tidak ada lagi. Kerjasama antar negara dan institusi internasional dalam mempromosikan perdamaian, mengatasi konflik, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan krisis kemanusiaan menjadi kunci dalam pencapaian itu, mencapai kedamaian dunia abadi. Dengan upaya kolektif dan komitmen global membangun perdamaian, mempromosikan dialog, mengatasi keadilan dan HAM akan membawa perubahan positif dan mendorong dunia menuju kondisi yang lebih damai, di mana mercusuarnya berpusat di Indonesia. Salam budaya, salam Indonesia Raya. Sampai jumpa di KCB channel berikutnya. Salam budaya, Rahayu.